Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Jonathan Valerio Leka, mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, siap mengajak teman-teman sekalian untuk menjelajahi dunia asam amino dan protein dengan gaya yang sangat menyenangkan. Jadi deh, gak bakalan bikin ngantuk video ini. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ada pendahuluan dan juga struktur umum asam amino. Setiap protein di dalam tubuh kita itu terbentuk dari asam amino, dan setiap asam amino itu memiliki struktur dasar yang intinya itu terdiri dari atom C-alfa, gugus aminonya NH2 bersifat netral, gugus karboksilnya COOH bersifat asam, atom hidrogen, dan gugus R yang sangat unik. Itulah yang membekali karakter yang sangat khas. Nah, ada 20 jenis teman-teman, 9 jenis esensial yang tidak dapat dibuat tubuh. Jadi kita harus mengambilnya dari makanan atau berasal dari makanan. 11 jenisnya itu ada non-esensial yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh kita. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Itu ada asam amino esensial, yaitu terdiri dari 9 jenis. Asam amino ini diperoleh biasanya kita dapat temui di daging, ikan, telur, atau kacang-kacangan dengan akronim HILLMFTTV untuk mudah diingat. Yang pertama yaitu ada histidin dengan rumus molekul C6H9N3O2 yang mengandung cincin imidazol berperan dalam pembentukan histamin untuk melawan alergi dan myelin syaraf. Yang kedua, isoleucin dengan rumus molekul C6H13NO2, salah satu asam amino rantai cabang BCAA dengan 2 pusat kiral, mengatur gula darah dan menjadi bahan bakar untuk otot tubuh kita. Yang ketiga, leucin dengan rumus molekul C6H13NO2, BCAA-nya itu paling banyak dan mengaktifkan jalur mTOR untuk memperkuat otot. Lalu masuk yang keempat, ada lisin atau dengan rumus molekul C6H14N2O2 memiliki 2 gugus amino, membangun kolagen dan membantu penyerapan kalsium untuk tulang. Habis itu ada yang kelima, metionin, itu dengan rumus molekul C5H11NO2S, mengandung belerang, memulai translasinya itu pada kodon AUG dan menyumbang gugus metil untuk sintetis kreatin. Yang keenam, fenilalanin, yaitu dengan rumus molekul C9H11NO2 mengandung cincin benzena, menjadi prekursor dopamin. Defisiensi enzim dapat menyebabkan penyakit PKU. Lalu ada yang ketujuh, treonin, rumus molekul C4H9NO3 memiliki gugus hidroksil, menjadi komponen antibodi dan melindungi hati. Habis itu ada yang ke-8, triptofan. Rumus molekulnya C11H12N2O2 mengandung cincin indol, membentuk serotonin untuk mengatur mood kita dan melatonin untuk mengatur tidur kita. Juga sumber vitamin B3. Lalu yang terakhir yaitu valin. Yang ke-9 itu valin teman-teman, dengan rumus molekul C5H11NO2. BCAA-nya itu yang lainnya itu menyediakan energi otot. Defisiensinya menyebabkan urin kita itu berasa seperti sirup. Nah, kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya. Asam amino non-esensial, 11 jenis. Dalam pengertiannya berarti ini disintesis oleh tubuh kita ya, namun tetap berperan penting. Beberapa itu memiliki sifat semi esensial, penting untuk saat kita nih dalam masa pertumbuhan atau kita sedang mengalami sakit. Yang pertama itu ada alanin dengan rumus molekul C3H7NO2, memiliki gugus metil, mengangkut nitrogen dalam siklus glukosa alanin antara otot dan hati. Yang kedua, arginin dengan rumus molekul C6H14N4O2, memiliki gugus guanidinium, membentuk oksida nitrat, membuka pembuluh darah, dan membersihkan amonia melalui siklus urea. Yang ketiga, asparagin, rumus molekulnya C4H8N2O3,
Amida dari aspartat berperan dalam N-glikosilase protein dan menetralkan amonia. Yang keempat, aspartat teman-teman dengan rumus molekul C4H7NO4 memiliki 2 gugus karboksil, memicu sinyal syaraf dan juga membentuk nukleotida. Yang kelima, sistein dengan rumus molekul C3H7NO2S yaitu memiliki gugus tiol, membentuk jembatan disulfida pada protein dan menjadi antioksidan glutathione. Yang keenam, glutamat dengan rumus molekul C5H9NO4 memiliki gugus karboksil, menimbulkan rasa umami seperti dapat ditemui di MSG dan mengirim sinyal syaraf. Yang ketujuh, glutamin dengan rumus molekul C5H10N2O3. Amida dari glutamat mengangkut nitrogen dan menjadi makanan sel usus serta sistem imun. Yang kedelapan, ada glisin dengan rumus molekul C2H5NO2. Paling sederhana dan tidak kiral, membangun kolagen dan heme untuk sel darah teman-teman, sel darah merah lebih tepatnya. Lalu ada yang kesembilan, ada prolin dengan rumus molekul C5H9NO2. Asam amino dengan cincin pirolidin membentuk belokan protein dan menjadi komponen kolagen. Nah, yang ke-10 itu ada serin dengan rumus molekul C3H7NO3 memiliki gugus hidroksil, membentuk glisin dan sistein serta menyampaikan sinyal sel. Yang terakhir teman-teman, wah sudah tidak terasa ya, kita masuk yang terakhir, itu ada tirosin dengan rumus molekul C9H11NO3 berasal dari fenilalanin, membentuk hormon tiroid dan pigmen kulit atau biasa disebut dengan melanin. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu tadi pengenalan dari asam amino esensial dan non esensial. Nah, selanjutnya itu ada metabolisme protein. Nah, pencernaan dan absorpsinya itu dimulai dari mulut kita, menghancurkan makanan secara mekanis. Nah, lanjut ke lambung kita menggunakan pepsin dan HCl untuk memecah protein menjadi potongan yang lebih besar. Lalu ada duodenum menggunakan tripsin dan kimotripsin dari pankreas untuk memecah yang lebih kecil. Atau ada mikrofili usus untuk mengubahnya menjadi asam amino yang diserap secara aktif melalui simpor Na+ ke darah dan dibawa ke hati. Ada biosintesis atau biasa disebut sebagai anabolisme, dimulai dari DNA ditranskripsi menjadi mRNA dengan modifikasi penutup 5 ekor dan poli A3 dan penyambungan. Di nukleus, mRNA itu dibawa ke ribosom untuk diterjemahkan menjadi polipeptida, dimulai dari kodon A, U, G. Dihubungkan ikatan peptida dihentikan di UAA dan atau di UAG atau UGA. Polipeptida itu dibentuk dengan bantuan chaperone dan dimodifikasi fosforilasi glikosilasi menjadi protein fungsional. Lalu ada katabolisme atau deaminasi melepaskan nitrogen menjadi amonia yang didetoksifikasi menjadi urea melalui siklus urea di dalam hati membutuhkan 3 ATP per molekul urea. Kerangka karbon yang tersisa dapat diubah menjadi glukosa atau glukogenik, badan keton atau ketogenik atau keduanya. Nah, ada interkoneksi metabolisme. Protein terkait erat dengan karbohidrat, teman-teman. Tentunya juga dengan lemak melalui siklus apa? Siklus Krebs, yaitu energi, siklus glukosa alanin atau nitrogen, serta membentuk kreatin heme, neurotransmitter hormon, dan nukleotida. Selanjutnya ada regulasi hormon dan keseimbangan nitrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron mendorong anabolisme, glukagon dan kortisol mendorong katabolisme. Keseimbangan nitrogen itu positifnya akan tumbuh, nolnya itu pada dewasa sehat
Dan negatifnya itu pada saat kita puasa atau kita sakit, dan jaga keseimbangannya ya. Baiklah, tidak disangka-sangka kita masuk sudah ke bagian penutup. Nah, di sini saya akan membacakan pantun. Asam amino berperan penting. Cakep. Esensial dari makanan harus dicari. Cakep. Metabolisme teratur, hormon sehat selalu, ilmu kita jadi makin tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.